270 juta penduduk 2 juta ya. kan. Kalau misalkan satu orang 1 juta misalnya Ya. kita bisa jual 1 juta saja sudah 1 triliun kan. Betul. Berlipat-lipat berapa kali lipat daripada CWLS itu gitu. Dengan niat untuk memfasilitasi orang untuk beramal ya sekaligus juga membangun negara ya. Jadi kan dua-dua itu dapat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Henry Tanjung. Hari ini saya sudah Putu. diundang ke tempat Bapak. Kita sekarang lagi ada di Universitas Ibnu Khaldun di pasca sarjananya. Sahabat inspirasi, salam inspirasi. Salam inspirasi. Makasih Pak Henry. Hari ini kembali lagi saya sudah bersama Bapak Henry Tanjung. Bapak Henry Tanjung adalah Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan Pak Henry Tanjung ini adalah Ketua Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazir Badan Wakaf Indonesia. Nah, tema kita kali ini pas banget ya Pak ya. Hari ini tanggal 9 Oktober 2020, barusan saja pemerintah meluncurkan Cash Wakaf Link Sukuk. Ya, retail. Retail ya, SWR 001. Ini adalah sebuah terobosan yang dilakukan pemerintah ya. Betul. Bersama Badan Wakaf tentunya sebagai inisiator untuk meluncurkan tadi Cash Wakaf Link Sukuk ini. Nah, ini kan target dananya juga kalau dari yang sebelumnya sudah ada untuk institusi kan 50 miliar terserap ya. Dan ini sepertinya akan luar biasa sekali karena kalau kita menawarkan wakaf itu kita menyentuh spiritual masyarakat. Kita sih berharap masyarakat langsung merespon dengan baik ya. Iya. Tapi Pak, cerita dikit dong Pak, ini sebetulnya siapa sih yang awalnya menginisiasi Cash Wakaf Link Syariah ini, Cash Wakaf Link Sukuk ini dari Badan Wakaf Indonesia-nya kah atau dari pemerintah? Ya, ini sebenarnya inisiasinya awalnya dari Bank Indonesia ya. Ya. Jadi kita berterima kasih sekali kepada Bank Indonesia karena ketika itu kan ada peluncuran Wakaf Core Principles ya. Wakaf Core Principles. Jadi meniru daripada sistem perbankan Basel Core Principles ya. Dalam pertemuan IMF dan Bank Dunia. Nah, jadi ini mungkin yang pertama dalam sejarah yang namanya produk keuangan Islam itu diluncurkan dalam pertemuan Bank Dunia. Wow. Ya, dan pertemuan IMF ketika itu. Iya. Nah, jadi cuman ketika itu kalau misalkan yang kita luncurkan adalah standarnya, produknya apa gitu. Iya, betul. Nah, lalu akhirnya muncullah gagasan ini Cash Wakaf Link Sukuk ya, juga diinisiasi juga oleh Kementerian Keuangan ya, jadi bekerja sama antara BI dengan Kementerian Keuangan, kemudian diinisiasi juga oleh BWI. Badan Wakaf Indonesia, kemudian diluncurkanlah Cash Wakaf Link Sukuk ini pertama kali di dunia. Ya. Wow. Bulan Oktober, saya masih ingat tanggalnya, 14 Oktober. 14 Oktober tahun 2018. Nah, di Nusa Dua Bali ketika itu. 2 tahun lalu ya Pak ya? Ya. Nah itu kemudian 1 Novembernya di Kementerian Keuangan di Nanapala, di Gunung Nanapala itu di launching Cash Wakaf Link Sukuk, tapi bukan yang retail. Ya, yang korporasi yang institusi ya. Ya, jadi itu nazirnya hanya satu, hanya BWI. BWI waktu itu. Nah, BWI, kemudian BWI mencari, menjual ini, kemudian di close lah di angka 50,8 miliar kemarin. Wow. Ya. Karena itu 5 tahun ya kalau waktu itu ya? Enggak, jadi ya tenornya 5 tahun, 5 tahun. Ya, tapi kita berhasil kumpulkan dalam waktu setahun lebih lah, ya. 50 miliar itu, 50,8 miliar itu kan. Kemudian itu kita close ya, karena memang syaratnya ketika itu oleh Kementerian Keuangan minimal 50 miliar baru dikeluarkan. Nah, ya, CWS-nya kan. Ya, nah, kalau enggak gitu kan. Akhirnya alhamdulillah sudah dapat tercapai target itu, lalu keluar. Lalu kita berpikir kalau ini kan besar ini kan susah lama kan, kalau udah bicara nilai-nilai kan banyak perlu waktu kan, dan harus lembaga-lembaga tertentu. Gimana kalau dijual ke masyarakat yang kemudian walaupun cuman kecil ini tapi orangnya banyak, volumenya banyak kan gitu kan. 270 juta penduduk 2 juta ya. Kan. Kalau misalkan satu orang 1 juta misalnya ya.
kita bisa jual 1 juta saja sudah 1 triliun kan. Betul, betul. Berlipat-lipat berapa kali lipat daripada CWLS itu gitu loh. Makanya kemudian ide itu muncul ya diinisiasi oleh teman-teman Kementerian Keuangan dengan niat untuk memfasilitasi orang untuk beramal ya sekaligus juga membangun negara ya. Ya. Jadi kan dua-dua itu dapat itu. Ya. Jadi kalau istilahnya sukuk wakaf ini kan perkawinan antara wakaf dengan fiskal ini. Iya. Jadi perkawinan itu ada yang hasilnya bagus juga gitu kan. Kalau orang blasteran ya, orang Eropa gitu kan, kawin sama orang Indonesia kan anaknya kan bagus-bagus kan. Ini pun nah, orang Bali sama orang Padang gitu kan anaknya kan bagus-bagus gitu. Iya, benar Pak. Jadi luar biasa ya. Iya. Fiskal bisa menggandeng lembaga sosial wakaf, ya. Lembaga sosial. Nah berarti sekarang ini yang cash wakaf link sukuk ini dibeli oleh retail akan dijual 1 juta rupiah ya, minimal. Dan ini kan pasti akan tersebar ke seluruh Indonesia ya, siapapun bisa membeli. Siapapun bisa beli. Iya. Nah pertanyaannya kan berarti yang dibeli oleh masyarakat ini itu nanti dana pokoknya akan kembali. Wow. Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun. 2 tahun kembali. Nah jadi nanti bagi hasilnya yang dibayarkan pemerintah itu yang disedekahin itu tadi. Yang disedekahkan. Ini produktif banget sebenarnya ya. Produktif banget. Misalnya saya nih, saya wakaf 10 juta, saya beli SWR 01 nih, 10 juta saya beli, ya. Lalu kemudian setelah saya beli 10 juta itu, lalu 2 tahun kemudian uang saya itu kan kembali 10 juta. Nah, bagi hasilnya itu kan 5,5% ya. 5% ekuivalen itu kemudian nanti akan digunakan oleh nazir untuk apa? Proyek dia. Nah, misalnya nazir BWI, proyeknya apa? Rumah sakit mata Ahmad Wardi itu untuk membantu orang-orang untuk operasi katarak mata misalnya. Ya. Supaya orang-orang tua yang tadinya tidak bisa baca Quran begitu ngelihat baca Quran lagi dia gitu kan. Nah, seperti itu. Bermanfaat. Jadi luar biasa gitu. Jadi bagi kita kan luar biasa itu. Nah, kemarin itu tanggal 7 temen ya 100 juta gitu. Wow, yang wakaf retail ini? Yang udah mau beli gitu, belum, siap? Bukan yang ini, masih yang program yang yang wakaf uang juga. Wakaf uang juga, ya. Tapi lewat BWI gitu. Oh, betul. Jadi kesadaran orang berwakaf itu kan sebetulnya sudah besar ya Pak ya? Cuman mungkin besar. Kan bingung mau disalurkan kemana. Iya, betul. Jadi memang kita perlu terus memberitahulah, mengedukasi, literasi, edukasi, sosialisasi sih sebenarnya kepada masyarakat kan. Karena masyarakat sendiri, saya mau berwakaf kemana ya? Benar. Nggak tahu dia gitu. Mungkin masyarakat hanya mikir kalau wakaf itu tanah. Betul. Kan? Atau bangunan gitu. Jadi sebetulnya sekarang itu terbuka. Atau dia mikir wakaf itu nanti kalau udah meninggal. Nah itu Pak, itu juga saya tadi juga nanya pertanyaannya seperti itu. Pak, bukannya wakaf itu kalau udah meninggal ya kita baru kasih. Maaf ya Pak, ini pertanyaan orang awam, masyarakat umum. Iya, tapi itulah gambaran yang ada di masyarakat kita. Nggak ngerti orang itu wakaf gitu. Yang ngerti wakaf, kalau tanda wakaf tahu dia. Tahu. Apa tanda wakaf dalam Quran? Berhenti Pak. Iya, berhenti. Wakaf juga berhenti sebenarnya. Berhenti kepemilikan kita sebagai pribadi, berpindah ke kepemilikan Allah gitu kan. Hasilnya untuk publik umum gitu. Tapi kan bagusnya kalau kita bisa wakaf tanah kan kita hibah tuh tanahnya, nggak kita ambil lagi. Sementara kalau wakaf cash ini kan bisa kembali. Karena lagi, begini, ini ada dasar fikihnya sebenarnya. Kita nggak sembarangan ya. Jadi menurut mazhab, menurut Imam Maliki, yang namanya wakaf itu adalah manfaat. Jadi kalau Imam Syafi'i, wakaf itu benda. Jadi memang perbedaan cara memandang, ya, perbedaan fikih dalam memandang wakaf ini yang kemudian membuat perbedaan perspektif tadi gitu loh. Makanya kita dalam wakaf core principles juga yang kita buat aturan standar wakaf itu, kita juga buat peluang untuk wakaf uang karena ini yang akan sangat nanti inovasinya sangat banyak dan sangat panjang ke depan. Udah ada angka belum sih sebenarnya sekarang itu kalau dana tunai wakaf yang itu kira-kira besarannya berapa? Yang sudah kita kumpulkan ada 220 miliar. Oh, 220 miliar ya. Dan itu tentu saja masih kurang banget ya. Sudah kurang banget, kan, jauh banget. Ya, jauh banget. Sementara kalau wakaf dalam bentuk tanah mungkin sangat besar ya. Itu sudah 500 triliun. Wow. Ya. Itu berdasarkan 534.000 hektar. Itu hampir seluas Singapura kali ya. 5 kali. Wow, 5 kali. Ya. Dan sebenarnya
kalau ada wakaf tadi tanah ditambah ada wakaf cash tunai itu kan bisa dimanfaatkan, mungkin bisa membangun sesuatu sekolah. Nah apa itu di harapannya tanah-tanah begitu, itu ya. harapannya begitu, makanya kita di Badan Wakaf Indonesia kita luncurkan namanya Akbari, Apa ya, tuh, Pak? wakaf membangun negeri. Oh, Akbari. Akbari, wakaf membangun negeri itu perpaduan antara wakaf tanah sama wakaf uang. Untuk pernikahan lagi gitu. Pernikahan lagi gitu. Jadi memang kita di BW itu sering itu mencari inovasi-inovasi gitu kan. Dijap-japkan gitu ya. Ya, Oke, Pak. Pak, berarti kalau apa namanya, kalau boleh tahu nih saat ini kira-kira apa sih program BWI yang terutama mau disosialisasikan ke masyarakat ya terkait peluncuran cash wakaf milik sukuk ini? ya, jadi ke depan ini kan barusan saja nih, Ya. barusan belum ada 1 jam yang lalu kan selesai peluncuran cash wakaf link sukuk untuk retail ini. Nah nanti tugas BWI adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada seluruh warga Indonesia. Ya melalui BWI perwakilan khususnya yang ada di tiap provinsi kita akan edukasi masyarakat. Ya kita minta juga kepada BWI perwakilan untuk mengedukasi masyarakat yang ada di provinsinya. Juga BWI perwakilan kabupaten kota kita juga minta untuk mengedukasi kepada kota juga semua. Sehingga ini menjadi masif turun ke bawah semua. Wow. Sebab kalau di pusat aja kan gaungnya di pusat aja. Iya, Orang iya, daerah iya. kan nggak tahu dia. Iya, iya, Nah, benar. tapi ketika kita turunkan ke daerah kan, karena kekuatan kita, pengurus-pengurus BWI daerah itu adalah ulama-ulama setempat, Oh, jadi BWI itu Itu. ada sampai ke pelosok apa, kecamatan? sampai di kota. Oh, kota. Kota kabupaten. Oke. Ada 323 lah, 330-an. Saya tidak persis ya berapa jumlahnya, Ya, tapi 300-an lebih lah. ya, ya, ya. Dan mereka akan sosialisasi Iya, ya. betul. Wow. Dan ini kan setiap daerah juga bisa wakafnya itu kan untuk membangun di daerahnya sendiri ya nanti Bisa, ya. iya bisa. Wakifnya itu ya. Bisa. Sementara program pemerintahnya juga beragam ya. Beragam, itu kan Alokasinya tercatat tergantung. nggak Pak? Artinya ketahuan kan misalnya yang wakaf retail ini pemerintah mau digunakan dana untuk pembiayaan apa gitu. Ya, tadi Bu Menteri sudah menyampaikan itu akan digunakan untuk proyek-proyek yang memang sifatnya real ya. Jadi infrastruktur. Misalnya tadi dijelaskan ada 475 proyek untuk pendidikan itu sudah berlangsung kan. Dan untuk ke depan juga akan diinisiasi lagi berapa lagi, tergantung nanti berapa pengumpulan dana ini gitu. Ya, jadi untuk yang retail ini sepertinya belum akan dibuka ya nilainya ya, Akan belum dibuka. dibatasi. Kalau yang lalu kan 50 miliar ya kalau untuk Ya, institusi. ya. Tapi saya rasa sih besar banget harusnya Pak ya. Kalau Harusnya seluruh besar Indonesia banget. punya Harusnya besar banget. kesempatan untuk membeli. Harusnya besar banget. Karena kan kalau sukuk retail biasa aja kan Iya. sekali lempar Nah, kan 1 juta itu sekali kan. lempar kan bisa 20 triliun. Iya, benar. 25 triliun, 30 triliun kan. Iya. Pak, sekarang masyarakat kalau mau membeli ini sukuk ini, cash wakaf milik sukuk ini, itu kan tadi sampai ke daerah-daerah bisa beli dan itu hanya lewat bank. Lewat bank. Oh, mereka harus ke bank yang ditunjuk, ada 4 bank ya Pak Ya, ya? lewat bank. Nggak harus sih bisa lewat teknologi kan. Oh ya, nanti kan apa? Nggak harus ke bank, Ya, kan? ya, banking ya, tapi disetorkannya ke bank tersebut Bank, melalui ya. apapun lah ya. Nanti bank yang akan keluarkan sertifikatnya. Oh. Rapi sekali sistemnya. Wow. Jadi kalau dulu tuh saya suka mikir kan kalau saya bertanya nih misalnya ada produk baru keuangan, selalu bertanya gini, ini merujuk kepada negara mana gitu. Sementara Ya. sekarang kebalik ya. Nah. Nanti mungkin negara lain akan merujuk Negara ke ini Indonesia ya. betul, ini kalau CWLS ini kita pertama di dunia. Orang negara akan menuju kepada kita. Ini luar biasa Pak. Sebenarnya waktu itu dalam Bank Dunia itu ada yang mencetuskan itu mungkin dari Dewan Syariah. Ini ada pengawas Dewan Syariah juga ya? Ada. Oh iya. Ya kan kawan-kawan kita di Bank Indonesia kan ada juga yang berkiprah berkarir di Islamic Development Bank Ya, kan sebelumnya IDB kan ya. IDB. Nah, jadi mereka kerja BI kemudian ditugaskan ke IDB. Nanti dari IDB balik lagi ke BI. Nah mungkin dari situ dia punya ide kan. Iya, Dan ya. kawan-kawan kita di BI kan luar biasa kan. Kayaknya Inovasinya luar biasa. Iya, kayaknya ekonomi keuangan syariah Indonesia juga semakin berkembang ya sekarang ya. Oh iya, betul. Pak, gimana Bapak melihat perkembangan ekonomi Islam di tanah air sekarang Pak? Tadi apalagi ada satu contoh dari permunculan cash wakaf milik sukuk ini kita jadi pioner gitu. Bapak melihat seperti apa sih? Karena kan gini Pak, ntar saya kan kalau dihitung dari angka pangsa pasar misalnya perbankan syariah, insurans syariah misalnya di keuangan itu kan masih 5%-an kan Iya. dari total pangsa pasar nasional. Iya. Nah, gimana Bapak melihatnya dikaitkan dengan perkembangan sementara kita bikin terobosan-terobosan seperti ini? Tapi kenapa institusi keuangan syariah kita masih secara pangsa pasar? Saya melihatnya begini ya, masyarakat itu belum merasakan
diferensiasi yang jelas gitu loh antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan yang konvensional gitu loh. Nah, dengan adanya CWLS ini, maka bank syariah kan akan punya brand sendiri, ya kan? Yang bisa menjadi ini hanya adalah bank syariah, bank konven kan tidak bisa. Nah, malah nanti prediksi saya bank konven juga pengen ke syariah, karena dia mau ngambil SWR ini gitu loh. Pangsanya akan besar ya. masif kan, apalagi wakaf. Wakaf itu kan tidak hanya muslim, Ya. dan muslim juga boleh. Walaupun penyalurannya harus ke lembaga Islam ya. Enggak juga ya? Enggak, Oh. cuman nazirnya yang harus Islam. Nazirnya yang Islam. Tapi maquf alaihnya bisa juga yang non muslim. Oh, Itulah ini bagus the sekali, beauty Pak. of wakaf system kan. Iya. Jadi kalau ini kemudian nanti kita bisa gerakkan ya. Jadi kalau saya bilang wakaf itu sebagai core inti, Ya. di sini ada bank syariah nanti yang mengelolanya, ada asuransi, ada apa namanya kita tadi Multi-fine, pembiayaan, ada fiskal pasar modal kementerian, syariah. ada pasar modal, ada segala macam kan. Lalu ini akan menjadi apa? Menjadi warna sendiri. Dan di dalam bayangan saya, memang ekonomi itu ya engine itu wakaf. Ya. Karena dulu ketika Rasulullah membangun ekonomi pertama ke Madinah, mesinnya itu wakaf. Jadi ketika dulu ini cerita Ya. dikit ya. Ya. Dulu ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah kan tidak punya apa-apa. Nah, para sahabat yang hijrah itu kan di antaranya kan ada pengusaha seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf kan. Begitu dia pindah ke Madinah, dia langsung masuk pasar kan, namanya pengusaha kan Ya. gitu. Masuk Nalurinya pasar, udah nalurinya ada kan ya. gitu. Cuman begitu dia masuk pasar oleh orang Yahudi ketika itu pasar Yasrib yang sebelumnya namanya Madinah, ya Yasrib baru menjadi Madinah, itu kan dikuasai oleh orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ketika itu membuat semacam pajak gitu yang sangat besar Iya, betul. bagi orang yang mau jualan di situ. Lah, orang-orang bilang loh, kalau kami dipajakin sedemikian besar, gimana kami bisa jual harga barang yang murah? Iya. Nggak bisa dong kami bisa Cost-nya jadi tinggi. Cost-nya jadi tinggi, kami nggak akan kompetitif, kami nggak bisa bersaing dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya ini para pengusaha ini datang ke Rasulullah rame-rame ngadu. Ya Rasulullah, kami nggak bisa usaha gimana nih? Ya Allah. Lalu lantas salah seorang sahabat mengajukan, ya Rasulullah, tolonglah bikin pasar baru. Dibebaskan pajak. Bikin pasar baru gitu. Jadi pasar baru itu udah ada sejak zaman Rasulullah. Pasar baru ya. Pasar baru udah ada sejak zaman Rasulullah, bukan hanya di Jakarta Bukan hanya di aja. Jakarta ya. Bukan. Bukan hanya dekat kota sana ya. Bukan. Pasar baru ya. Rasulullah langsung angkat tangan itu. Langsung mendoakan dengan pasar baru ini. Iya. Nah, pasar baru ini dikelola sistem Islam. Tidak ada pungutan orang yang masuk di situ dagang. Betul. Saat yang masuk duluan dia boleh mesen tempat di mana aja dia duluan. Kayak kita masuk masjid gitu loh. Iya. Pertama Yang dulu gitu. dapat sap depan ya. Akhirnya apa? Akhirnya pedagang masuk ke pasar itu pagi-pagi. Pasar Yahudi belum buka, pasar Dia udah Muslim sudah rajin, buka. ya. Akhirnya Udah konsumen rajin. kan ke situ. Iya. Konsumen kan ke pasar Muslim kan. Iya. Barangnya lebih murah karena nggak ada pungutan, buka lebih pagi. Kira-kira apa yang terjadi? Pasar Yahudi bangkrut. Inilah awal cikal bakal kan. Dan itu pasar tadi itu dikelola dengan wakaf, makanya tidak ada pungutan. Iya, betul. Karena aset itu wakaf gitu loh. Hibah ya. Hebatnya Islam. Wakaf itu kan dihibahkan gitu ya Pak ya. Jadi wakaf ini membangun ekonomi dengan biaya rendah. Jadi Bapak yakin dengan momentum ini kebangkitan ekonomi syariah tanah air kita juga Sangat yakin. makin berkembang ya, makin Sangat bertumbuh yakin. ya. Sangat yakin. Ada saran Pak, mungkin masukan dari Bapak buat pemerintah atau anggota masyarakat yang berkepentingan untuk pengembangan ekonomi syariah, apa kira-kira pesan Bapak? Terus aja dikumandangkan. Kalau saya bilang terus aja diazankan ekonomi syariah ini. Ya. Diazankan ya. Azan kan tiap ini berkumandang, walaupun kita tahu sebentar lagi maghrib. Kita tahu bentar lagi maghrib gitu kan. Tapi tetap ada azan. Ya. Oh, jam 7 Isya tetap ada azan. Seperti itu filosofinya. Nggak berpikir, orang udah tahu nggak Nggak berpikir berpikir begitu seperti ya. itu, terus aja dikumandangkan kan. Itu hebatnya. Jadi Islam itu sampai kiamat pun dia nggak akan lekang gitu loh. Kenapa? Azan terus kan. Iya. Coba agama apa yang ada azan terus? Lima waktu ya. Dan Di bumi seluruh ini kan dunia berputar ya. nih, Di bumi ini seluruh berputar. dunia, ya. Sekarang subuh di Amerika zuhur. Iya, Jadi bersaut-sautan. selama bumi ini berputar, itu kalimat azan itu tidak pernah berhenti. Iya, ya. Terus ya Pak ya, berganti-gantian dan jam kan terus. Mengagungkan nama besar kan, Allah Akbar kan. Luar biasa. Nah, itulah yang harus kita tiru sebenarnya sistem itu. Jadi saya bilang pada kawan-kawan kita penggiat ekonomi syariah, jangan berhenti untuk mengazankan ekonomi syariah ini. Sampai kapan? Ya sampai kita mati. Itu aja. Terakhir Pak, untuk Bapak sendiri, apa obsesi Bapak atau mimpi Bapak tentang ya mungkin ekonomi syariah atau mungkin tentang umat Muslim tanah air?
satu apa sih yang masih jadi aim Bapak? Kan Bapak udah ya sudah melanglang buana menjadi akademisi ya, mengajarkan, mensyiarkan kebaikan di Badan Wakaf juga. Di masa Bapak ada di sini nih, bikin terobosan-terobosan. Apa sekarang mimpi Bapak kalau boleh tahu? Mimpi saya itu Indonesia itu bebas dari miskin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu kalau terjadi. Apa gunanya kita belajar teori ekonomi yang canggih-canggih kalau orang tetap miskin? Indonesia bebas miskin ya? Apa gunanya? Pinter kan bukan untuk minterin orang lain kan? Pinter bagaimana mencari solusi. Kita melihat orang-orang miskin yang tidak, kita harus berbuat dong. Nah ini yang ketika dulu saya selesai doktor, saya bilang sama promotor saya, Profesor Asal zaman ketiga itu, Prof saya mau pulang ke Indonesia. Dia bilang, oke, Henry sekarang kamu sudah punya tanggung jawab keilmuan. Sekarang saya berikan pesan kepada kamu, ada 2 pesan saja katanya. Apa itu Prof? Saya bilang, pertama, kamu keliling kampung cari orang miskin, ajari. Kamu keliling kampung cari orang bodoh, ajari. Pesan kedua, kamu keliling kampung cari orang miskin, kasih makan. Mikir saya, apa maksudnya itu? Wow. Masa dokter disuruh keliling kampung? Capek-capek sekolah gitu ya? Capek-capek sekolah gitu kan? Suruh keliling kampung, cari orang miskin, kasih makan. Cari orang bodoh, ajari. Itu kayak pendekar turun gunung tuh, bener-bener ya. Kalau kita nonton baca komik Kopingho kayak gitu. Iya. Turunlah kau. Turunlah kau gitu. Ternyata saya baru paham, ternyata yang namanya pendekar Shaolin nggak cukup. Iya. Harus pendekar kelana. Bener-bener, yang bener-bener turun ya. Ilmu tuh jangan dipegang doang ya Pak ya. Jadi ibarat saya baru turun gunung nih, ya promotor saya bilang, ente jangan tahu teori itu. Nah, praktek sana tuh. Kira-kira begitulah maksudnya. Lama saya pahami, dan dulu saya kan kecil kan saya suka baca komik ya. Kalau pendekar Shaolin berantem sama pendekar kelana, yang menang pendekar apa? Pendekar kelana. Pendekar Shaolin itu kalah selalu. Karena cuma di dalam kandang ya. Teori aja dia paham, pendekar kelana tahu dia kan. Saking dia dapat experience di lapangan gitu. Oke, terima kasih Pak Henry Tanjung, terima kasih untuk hari yang luar biasa. Ya, Kita sama-sama. berdoa semua dan mimpi Indonesia tidak ada orang miskin lagi. Amin. Sampai bertemu lagi, salam inspirasi. Salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.